Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat manusia di seluruh dunia. Selamat bertemu kembali di channel Dr. Samsul. Pada kesempatan ini saya akan memulai sebuah program, katakan begitu ya. Sebuah kajian yang insya Allah berturut-turut continue dan berkesinambungan dalam rangka kita menyambut Ramadan. Insya Allah ya, mulai hari ini kita mungkin tinggal sekitar 7 atau 8 hari kita akan kedatangan tamu besar kita. Jadi pada kesempatan ini saya akan memulai membuat konten yang berkaitan dengan persiapan dalam pelaksanaan kita agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik ya. Khususnya karena pendekatan saya ilmu pangan, mungkin lebih tepat saya akan mencoba bagaimana kita melakukan atau menyambut dan menjalin Ramadan yang sehat ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang makanan yang pasti rame ketika Ramadan, yaitu kurma. Ya, ini kenapa? Ya, karena kita selama ini mungkin lebih didorong pada aspek latar belakang atau alasan agama ya, artinya lebih banyak pada karena itu merupakan sunnah ya. Dengan kurma. Jadi karena cukup panjang, ini saya bagi dua bagian. Yang pertama sekarang kaitan dengan aspek gizi dari kurma. Aspek selanjutnya akan saya kaji komponen-komponen yang berkhasiat pada kurma. Kemudian kaitannya kurma dengan penyakit, karena banyak isu-isu berbuka kurma kaitannya dengan misalnya diabetes dan sebagainya, darah tinggi dan sebagainya. Jadi nanti seorang bertahap akan coba kita kupas ya. Khusus pada sesi kali ini saya hanya akan menyangkut aspek dari gizi daripada kurma ya. Nanti sesi 2 saya komponen kimia yang berkhasiat pada kurma. Baik, kenapa saya sampaikan bahwa alasan utama kita yang pertama tentunya karena kita menjalankan sunnah ya dalam berbuka menggunakan kurma, karena itulah yang lebih tinggi nilainya dibandingkan sekedar ilmu gizi yang mungkin akan saya sampaikan. Ya, di dalam Al-Quran ini banyak ya, mungkin beberapa kali disebutkan tentang kurma. Kalau kita baca terjemahannya, Quran itu kurma disebutkan di banyak tempat ya. Dan yang menarik ya, kaitannya nanti akan menyangkut pembahasan khasiat kurma. Kurma adalah makanan Bunda Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa, ya kan? Dan ini mungkin menjadi juga latar belakang beberapa riset itu mengkaitkan kurma dengan kegiatan melahirkannya. Jadi kalau kita baca di surat Maryam itu kita bisa dapati itu. Kemudian beberapa hadis juga menyampaikan keutamaan kurma ya. Misalnya di hadis riwayat Bukhari ya, itu tentang ya kita disuruh memberikan anak-anak kita itu makan kurma gitu ya, makanan kurma gitu ya. Kenapa? Karena dulu ya Nabi di dalam hadis itu kan ya Maryam itu dikasih kurma untuk persiapan anaknya. Ya, kalau seandainya ada yang lebih baik mungkin akan dikasih makanan yang lain, tetapi ini adalah pilihan Allah untuk perkembangan Nabi Isa ya, sehingga dia diberikan kurma. Kemudian ada juga di Abu Daud dan Tirmizi ini sebuah hadis saya bacakan saja. Apabila seseorang di antara kamu ingin berbuka puasa, maka hendaklah memulainya dengan kurma, karena ia memiliki keberkahan. Jika tidak ada kurma, maka mulai dengan air minum, karena itu ya mensucikan. Nah, sering kita menganggap kurma karena manis. Nah, nanti apakah hanya sekedar manis? Ya, karena mengandung gula dia menjadi pembuka puasa kita, atau ada alasan lain nanti kita saksikan ya. Baik,
kurma yang kita makan itu istilahnya tamer, ya udah kurma kering ya. Sebenarnya ada tahapan, silahkan dilihat di gambar. Itu ada tahapan perkembangan buah kurma yang biasa kita makan itu dalam bentuk rutop dan tamer. Rutop itu kadar airnya tinggi sehingga dia cenderung dirusak. Yang sering pada kita yang sudah dikeringan, kadar airnya rendah. Dan perlu kita ingat banyak sekali jenis kurma. Ingat ya, Israel juga memproduksi kurma. Karena itu kita harus boikot itu kurma-kurma Israel ya. Nah, yang paling top kan kita dengannya azwa, kemudian sukari ya dan sebagainya. Azwa kaitannya dengan hadis ya, kemudian juga yang kita kenal sukari ya, nah kemanisannya. Baik, silahkan Anda banyak jenisnya. Jadi nanti data yang ditampilkan ini mungkin data dari satu jenis kurma tertentu atau mungkin rata-rata. Jadi karena saking banyaknya sehingga saya relatif susah ya untuk membuat kompilasi. Tapi data ini bisa menjadi gambaran kira-kira seperti ini loh kadar kurma itu. Baik, kita mulai dengan zat gizi makro ya. Kadar air kurma itu tadi rutap dan tamer itu kan tamer itu akan menurun kadar airnya ya dari sekitar 44 ya menjadi setengahnya lah gitu. Dan dalam kesempatan ini kemarin saya sudah upload ya, nanti tidak di deskripsi saya upload tentang diskusi tentang durian ya, nanti jadiin pembanding. Kemudian pembanding lain saya akan gunakan pisang ya, jadi biar fair lah bandingkan kurma, durian dan pisang. Ingat kemarin silakan lihat bahwa durian itu disebutkan sebagai the most nutritious fruit in the world katanya. Nah nanti setelah kita lihat sajian ini kita bisa lihat apakah kurma durian lebih baik dari kurma atau kita eksperimen lain ya. Jadi kita menarik ya. Dan sekarang kita mulai dari energi atau kalorinya. Ini kalau kita makan 1 on ya, rutap ya nggak pakai kulitnya, rutap flash dagingnya, tamer, durian dan pisang ya. Kalau kita konsumsi 1 on ya, rutap itu menghasilkan ini untuk dari sukari ya datanya sekitar 287 kilokalori. Sedangkan yang sudah kering, yang tamernya yang biasa kita beli yang sudah dikemas itu 345. Dan ini yang tamer yang biasa kita makan yang sudah kering itu energinya 2 kali lipat dari durian ya, dan 3 kali lipat dari pisang ya. Ini pisang Ambon nih yang jadi ini. Jadi kalau kita makan sama-sama 1 on, energi yang kita dapatkan dari konsumsi durian kurma itu 2 kali lipat kalau kita makan durian dan 3 lipat dari pisang. Kemudian dari sisi protein, yang ini bukan sumber yang baik ya, yang penting ya, sehingga memang tidak tinggi. Tetapi durian dan kurma kering ya, bukan kurma rutop atau kurma yang basah ya, itu hampir sama ya. Kalau kurma 2,4, durian 2,7, sedangkan pisang itu hampir sama ya, sekitar 1,9. Jadi sentian lemak memang harus diakui bahwa durian lemaknya tinggi. Nanti kita bisa catatan khusus tentang lemak ini ya. Ya, karena lemak itu di durian bisa 3,4-an, sedangkan pada kurma rendah lemak memang 0,38. Total karbohidrat itu kalau kita konsumsi 1 on yang kita peroleh dari tamer kurma matang, kurma yang sudah kering itu 78 gram. Sedangkan durian cuma 28 lah, pisang 25. Jadi karbohidrat yang kita peroleh dari 1 on durian itu lebih tinggi 2 kali lipat lah ya, hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat lebih kalau kita konsumsi kurma. Nah, gula tadi yang saya bilang. Memang gula pada kurma itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan pada durian dan pisang. Durian itu paling 16, 17 atau mungkin 20 ya. Sedangkan pada tamer kurma kering itu sampai 71. Jadi 3 kali lipat gulanya ya. Dan nanti kita lihat komposisi gulanya ini yang menarik. Pisang ini rendah, paling cuma 16. Jadi gula pada pisang itu sedikit. Dari sisi serat pangan, kurma itu ya, baik yang basah atau yang kering itu 3 kali lipat ya, hampir 2 sampai 3 kali lipat
dibandingkan durian dan juga pisang. Jadi kita bisa dapatkan serat dengan makan kurma. Nah, tadi lemak ya, silakan dilihat tayangan video saya tentang durian. Durian itu lemaknya memang tinggi dan di sana didominasi oleh asam lemak jenuh yaitu palmitat dan stearat. Nah, ini durian walaupun dia itu rendah, 70%-nya itu ada asam lemak tidak jenuh. Jadi asam lemak yang baik, unsaturated fatty acid istilahnya. Sedangkan pada durian kemarin mengandung palmitat. Palmitat itu cenderung meningkatkan kolesterol tubuh karena dia banyak di dalam tubuh. Nah, juga ada stearat demikian juga. Jadi dari sisi komposisi asam lemaknya, walaupun konsentrasinya rendah, durian itu bagus, ya. Oke. Kemudian tadi serat. Nah, serat sama ya, umumnya serat buah itu rata-rata adalah serat tidak larut ya, serat tidak larut ya. Sama pada kurma juga insoluble. Jadi serat pangan, kita ingat kembali, serat pangan itu ada yang larut air dan tidak larut air. Biasanya yang larut air itu lebih berkhasiat ya bagi kesehatan dibandingkan dia larut air. Baik pada durian maupun pada kurma dan juga pisang, insoluble yang tidak larut itu selalu lebih tinggi. Ya, umumnya seperti itu. Baik. Sekarang dari sisi mineral, ingat kemarin silahkan lihat tayangan saya di durian ya, yang disebut the most nutritious fruit in the world ya. Salah satu keistimewaan durian yang disebutkan itu ada tingginya kalium ya atau potasium. Biasanya orang darah tinggi suruh makan pisang sebagai sumber potasium yang baik. Tetapi kalah dengan durian dan durian kalah dengan kurma. Ya. Durian itu ya dari potasiumnya sekitar 500-an ya, 500 mg per onnya. Sedangkan pisang itu 350-an. Pada kurma kering itu sampai 700 lebih. Ya. Untuk apa? Kalau kemarin di judul YouTube saya atau video saya tentang durian itu kaitannya di hiperkalemia. Ini juga seperti itu ya. Kalau kita tahu yang tinggi seperti ini sama ya, peringatannya seperti durian, hati-hati bagi mereka yang gagal ginjal ya. Terus kemudian yang menarik lagi magnesium ya, nanti ini jadi catatan ya yang seperti ini. Magnesium pada tamer durian itu 3 kali lipat ya, dibandingkan pisang 2 kali lipat pada kurma ya, tinggi. Itu apa? Nanti kita lihat lagi. Kemudian yang lain kalsium jauh lebih tinggi ya, jauh lebih berkali-kali lipat. Ini di tamer itu sampai 70 mg per 1 on. Durian hanya 3,8, nggak nyampe 5. Pisang juga nggak nyampe 5 ya, kalsium ya. Kemudian juga pada yang besi tadi yang disebutkan. Besi pada durian cuma 0,33, pisang 0,06, pada tamer atau kurma kering tadi sampai 0,83. Ini nanti kayak bisa kaitkan dengan zat besi. Ada riset ya kaitannya status zat besi ibu hamil, ibu melahirkan ya seperti itu dengan konsumsi kurma. Jadi dikasih konsumsi kurma atau dicek. Nanti ada kapan-kapan kita bahas. Jadi yang lain lagi adalah selenium. Ini mungkin orang jarang dengar nih, selenium ya. Di rutab dan tamer itu lumayan 0,31 mg pada kurma kering. Sedangkan pada pisang itu rendah, pada durian tidak ada datanya. Ya. Jadi dia dengan pisang itu sampai 100 kali lipat nih. Artinya apa itu selenium? Itu kaitannya dengan antioksidan endogen. Ya. Antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Ya, baik. Ingat ini dari sisi mineral. Kemudian kita lihat dari sisi vitamin ya. Kadar iron yang tinggi tentunya di rutab lebih rendah ya. Kadar vitaminnya dibandingkan dengan pada di tamer ya, di kurma kering ya. Nah, ini data-data yang ada yang tersedia juga dari kurma kering. Kaitannya nanti dengan
fungsi kurma yang sering, kenapa dia harus yang pertama. Di dalam kurma kering itu terdapat ya tiamin, riboflavin dan niacin ya. Dari ketiga ini memang di durian lebih tinggi ya. Di durian lebih tinggi khususnya tiamin dan riboflavin. Sedangkan di niacin itu lebih tinggi pada durian 1,44 ya miligram dibandingkan dengan 1,6. Sedangkan pisang separohnya. Jadi untuk vitamin B ini adalah vitamin B yang berkaitan dengan metabolisme energi ya. Nanti terakhir kita bahas itu. Kemudian ada folat. Memang folat di durian sangat tinggi dibandingkan dengan di kurma dan pisang ya. Kemudian ada juga alpha tocopherol atau vitamin E, vitamin C, ada semuanya ada, walaupun dia kalah tinggi dibandingkan dengan durian ya dan juga ini pisang. Nah, yang menarik pada vitamin ya pada kurma kering, dia kadar vitamin K-nya tinggi, yaitu sampai 2,7 mikrogram per 100 gram ya. Pada sayur-sayuran seperti brokoli itu 102 memang tinggi, tetapi kalau pada wortel misalnya cuma 13 ya. Untuk golongan fruit ya, kurma itu masuk kategori buah, maka ini relatif lumayan 2,7 mikrogram per 100 gram. Pisang ada cuma 0,5. Nah, itu ya dari tiamin. Ingat, vitamin, tiamin, riboflavin, niacin, ada tiamin-tiamin yang penting pada proses untuk menghasilkan energi itu tersedia pada kurma, dan khususnya niacin dia lebih tinggi dibandingkan dengan durian. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan puasa. Baik, tadi total gula ya, total gula pada pada kurma itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan durian ya. Tadi kurma kering itu 71 gram, 71% kadar gulanya. Kemudian durian cuma 20% ya. Pisang cuma 16%. Wajar dia manis. Nah, sekarang jenis gulanya. Silakan Anda lihat video tentang gula yang YouTube saya, bahwa gula itu ada sukrosa, fruktosa, dan galaktosa. Kalau kita makan sukrosa, maka harus dipotong menjadi fruktosa dan glukosa. Nah, gula pada durian kemarin yang 20% itu sebagian besar adalah sukrosa. Ya, sebagian besar adalah sukrosa, hampir 80%-nya. Itu sukrosa. Artinya kalau kita makan durian, gula yang dari sukrosa itu harus dipecah dulu oleh enzim sukrase. Sedangkan kalau kita makan kurma, enggak, sudah dalam bentuk glukosa dan fruktosa. Ya, sudah dalam glukosa dan fruktosa ya, ini hampir seimbang ya. Nah, jadi gula yang 70% tadi pada kurma itu dalam bentuk monosakarida, itu bisa langsung diserap oleh tubuh ya. Bisa gula itu bisa dari pati, nasi, lihat video tentang nasi, itu dia rantainya panjang sehingga dia butuh lama untuk dipotong-potong jadi tunggal tadi. Sedangkan ini cuma pendek sehingga dia mudah diserap oleh tubuh. Nah, kemudian serat tadi sudah saya sampaikan. Nah, apa kaitannya tadi? Gula tinggi, magnesium tinggi, potasium atau kalium tinggi. Terus kemudian ada vitamin B, tiamin, riboflavin, niacin tinggi. Fe tinggi. Saudara-saudara umat manusia dunia, kita makan gula itu enggak ujuk-ujuk jadi energi, enggak. Dia ada metabolismenya, melibatkan banyak enzim untuk jadi tenaga. Nah, luar biasanya kurma, gulanya mudah diserap. MG ada, MG itu untuk kofaktor, untuk dia membantu menghasilkan energi.
Dia butuh vitamin lagi. Apa vitaminnya? Tiamin, riboflavin, niacin. Jadi semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi itu ada pada kurma. Ya, lebih tinggi ya dibanding dengan durian. Sehingga karena itu kalau kita makan kurma, ya berbuka dengan kurma, energinya cepat karena ada booster yang mendorong tubuh kita menghasilkan energi. Ya, ingat Anda pernah minum minuman berenergi, minuman energi itu ya. Nah itu selalu ada vitamin B. Kemudian juga disubstitusi tambah kafein sih. Ini tidak ada kafeinnya, tetapi semuanya kebutuhan kofaktornya tadi Mg, kemudian ada vitaminnya lengkap untuk proses ya, membantu enzim-enzim menghasilkan energi. Karena itu ya wajar kalau minum kurma itu akan cepat membuat kita segar. Kemudian adakah ini temuan baru nih, temuan baru ya. Dulu ini dari jurnal tahun 2022. Dulu orang beranggapan di mitokondria itu hanya melibatkan hidrogen untuk untuk proses menghasilkan ATP atau energi. Ternyata ada peran kalsium. Jadi bayangkan ya, proses kerja enzim tersedia vitaminnya ya. Tersedia Mg-nya. Untuk di level mitokondria tersedia dalam jumlah tinggi kaliumnya. Karena itu kurma wajar. Disuruh inilah mungkin satu hikmahnya ya, bahwa kita suruh makan kurma karena energinya akan langsung tersedia. Ya, akan langsung tersedia. Subhanallah ya. Jadi perintah berbuka dengan kurma itu ternyata luar biasa hikmahnya. Ya, sebenarnya jadi kalau cuma manis, gula, kita bisa minum gula yang lain, tapi minuman yang lain nggak menyediakan kebutuhan yang lain. Ya, misalnya kita minum glukosa, fruktosa dengan jumlah yang sama, kan tadi kofaktor ya, kemudian koenzim dan sebagainya, kayaknya nggak tersedia di makanan itu. Jadi nggak seoptimal, nggak seideal kurma. Bisa aja Anda minum cola dan yang manis sebagaimana, tapi komponen-komponen lain tidak disediakan di situ. Mungkin tidak ideal, tidak seideal yang tersedia pada kurma. Jadi insya Allah inilah mungkin ya hikmah yang bisa kita ambil kenapa kita disuruh berbuka kurma. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan lihat lagi khasiat-khasiat yang lain berdasarkan komponennya. Ya, tadi kan saya sampaikan di awal. Bunda Maryam disuruh makan kurma sebelum melahirkan. Terus kemudian, gulanya tinggi gimana dengan orang diabetes, nanti kita lihat. Ya, saya kira itu dulu. Jangan ragu. Ini semoga mendorong kita untuk melaksanakan ya sunnah lah ya, dengan berbuka dengan kurma, karena kita juga mantap bahwa dia akan memberikan energi yang cukup, yang cepat buat kita untuk persiapan sholat maghrib dan juga sholat isya. Wallahualam bishawab. Kalau bagus, silahkan Anda terus ikuti sesi Ramadan Sehat bersama saya ya, dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain agar lebih mantap dalam berbuka dengan kurma, dan juga like ya, dan subscribe. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.